Pemirsa, sejumlah terobosan digelorkan Kementerian Perikanan dan Kelautan demi mewujudkan perekonomian bertumbuh di 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kebijakan penangkapan terukur yang mulai berlaku pada Maret 2022 di Laut Arafuru itu sengaja diterapkan untuk memastikan keseimbangan antara kesehatan laut dan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat berkelanjutan. Menjaga kesehatan laut menjadi kunci pertumbuhan ekonomi biru di tanah air agar dapat berlayar kontinu. Karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya secara konsisten mewujudkan keseimbangan antara keduanya melalui kebijakan penangkapan ikan terukur. Aturan yang mulai diterapkan pada Maret 2022 di 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia itu sejatinya bertujuan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan nelayan dan anak buah kapal atau ABK, modernisasi subsektor perikanan tangkap, hingga peningkatan daya saing produk perikanan di pasar dunia. Dengan terwujudnya program terobosan itulah maka dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap Indonesia untuk mengambil ikan berbasiskan kuota guna tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Ketetapan potensi dan kuota pada akhir 2022 akan diterbitkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Ikan tersebut secara teknis siap diterapkan di Laut Arafuru yang terletak antara Australia dan Papua, serta beberapa zona wilayah penangkapan lainnya yang kaya akan sumber daya ikan. Untuk di Laut Aru ini memang dia adalah paling favorit. Sekarang existingnya ada sekitar 1.700 kapal di sana. Ya, 1.700 kapal, ini berbagai alat tangkap, berbagai ukuran. Nah, kemudian karena memang di sana potensinya masih tersisa cukup banyak, maka nanti akan bisa ditambahkan sekitar mungkin 5.000-an lah. Mungkin tambah 3.000-an yang bisa nesting, karena di Laut Aru ini akan bergandengan dengan Teluk Tomini di 715, sehingga ada 2 zona yang akan digunakan. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur tersebut diharapkan membawa peluang usaha turunan yang tak terhingga, mulai dari usaha penangkapan dengan sistem zonasi dan kuota, docking kapal atau proses pemindahan kapal dari laut ke darat, termasuk perawatan dan perbaikan kapal, pemenuhan kebutuhan perbekalan melaut, termasuk bahan bakar minyak, hingga jasa angkutan hasil tangkapan. Sebagaimana mekanisme yang diatur dalam kebijakan penangkapan ikan terukur, kapal yang beroperasi di masing-masing zona harus mendaratkan ikan dan membeli perbekalan sehingga akan tumbuh kegiatan ekonomi di luar Pulau Jawa. Dari program yang mulai digulirkan dalam waktu dekat itu diharapkan dapat menjadi dambaan para pelaku perikanan tangkap termasuk pelaku usaha, nelayan bahkan investor baru untuk berpartisipasi dalam salah satu program terobosan Kementerian Perikanan dan Kelautan.